unik dari Ngkong itu satu, seru aja nyengir. Kalau udah nyengir, kalian penonton pasti tahu apa yang dilihat. Langsung goa, langsung gusi sendiri sama lidah, nggak ada yang lain kan, nggak ada perantaranya. Terus yang kedua, Ngkong itu mood booster banget buat karyawan-karyawannya. Suka ngebanyol, suka pantun, suka nyeplos sana sini. Kalau kita lagi capek kerja, lagi pusing banget mumet mikirin sahamnya dia, kadang-kadang dia nyeletuk ada aja yang bikin ketawa. Itu Ngkong banget. Yang ketiga, copy edit. Kong Nimin adalah copy edit. Dia tiap kemana-mana pasti minta kopi. Tiap mau meeting minta kopi. Tiap mau lihat empang minta kopi. Pokoknya kemana-mana minta kopi. Bisa kali itu sehari ngopi sampai 7 kali. Ngkong itu Ngkong banget. Itu yang unik dari Ngkong. Hal yang ngeselin dari Kong itu adalah satu, pelupa. Serius, Kong itu adalah juragan terpelupa yang pernah saya sekretarisin. Karena tau gak sih, misalkan kayak dikasih tahu nih malam, Kong besok pagi ada meeting, gak akan dia bangun pagi, udah lupa, baru dikasih tahu detik itu 30 menit kemudian lupa. Ngkong, pelupa banget. Yang kedua, belibet. Kenapa harus ada translator kalau misalkan Kong Nimin kemana-mana? Kalau ngomong belibetnya nggak tahu deh itu yang diajak ngomong ngerti apa nggak, belibet. Kayak udah bahasa Inggris, udah belibetnya hancur banget deh. Terus yang ketiga, Ngkong itu kalau ngelihat cewek, ngeliat wadon matanya seger banget. Makanya kenapa istrinya kadang-kadang kalau misalkan ada apa-apa pasti negara ke saya. Tentang wadon itu negara ke saya. Saya sering banget diingetin untuk jagain Ngkong sih terhadap wanita. Awalnya bisa jadi sekretaris Ngkong itu lihat ngecek Instagram si info-info gitu kan, sebagai sekretaris yang aktif dulu. Itu jadi suka ngecek itu, pas ngecek ada nih Kong Nimin mencari sekretaris. Awal nggak yakin banget karena gue itu kayak tipikal yang sangat amat detail untuk nyari kerjaan, itu harus detail banget. Tapi ini kok cuman kayak gampang banget, istilahnya kayak harus bisa jagain juragannya. Pokoknya gampang banget nih, yang hal yang jarang banget orang dapetin kalau mau jadi sekretaris kayak gitu. Terus udah dia datang langsung ke rumahnya. Rumahnya itu ada kantornya. Jadi pas datang tuh bingung gitu, kayak ini mana rumah mana kantor, karena bener-bener sebelah-sebelahan gitu rumahnya. Mana rumahnya gede, tajir melintir, parkir mobil sampai nggak cukup waktu itu pas datang. Udah pas sampai datang ke situ, awal masih di dalam ekspektasi yang lainnya, kepikiran kalau juragannya tuh yang kayak wah kece maco. Pas keluar, kalian tahu sendiri, the best pokoknya. Udah nonton kan podcastnya, udah itu juragan saya. Pas datang kayak wah seru nih kayaknya, mana gajinya juga lumayan kan ya. Ya udah langsung deh, Ngkongnya juga tertarik sama saya. Tertarik sebagai sekretaris, mohon maaf. Takutnya ntar pada mikirnya enggak. Terima kasih yang udah nonton channel Kong Nimin Podcast. Semoga dengan adanya karya kita kalian semua terhibur, semakin support kita, semakin cinta dan sayang sama Neng Ella. Jangan sama Neng Ella doang, sama bosnya juga, ntar bosnya cemburu nih kalau nonton, kalau misalkan gak disebutkan ya. Terus semoga yang nonton terhibur banget deh, istilahnya kan kita dengan keberadaan kita buat menghibur kalian semua penonton-penonton yang setia sama channel Kong Nimin Podcast. Pokoknya jangan lupa di-share, wajib di-share, harus banget ke teman, ke keluarga, ke tetangga, ke kerabat, ke teman kantor, kalau bisa sampai share ke presiden kalau bisa ya. Terus jangan lupa di komen, like, dan subscribe, dan nyalain tombol loncengnya karena itu penting banget biar kalian tahu kita ngepostnya kapan. Dan jangan lupa di follow Instagramnya karena pasti banyak kegiatan-kegiatan yang tidak ada di YouTube tapi di Instagram juga ada. Kan kita mau aktif juga di Instagramnya Kong Nimin, karena Kong Nimin sendiri yang minta. Juragan saya udah mulai eksis loh gara-gara main YouTube. Udah, harapannya itu aja. Harapannya satu lagi, semoga gaji saya dinaikin sama Kong Nimin kalau habis nonton ini.